Apa kabar saudara? Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, Alkitab kita, catatan kita. Untuk kita mencatat setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di tanah hati kita pada kesempatan ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami lapar dan haus akan siraman firman-Mu yang murni, supaya hidup kami boleh terus berbuah lebat di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tanpa panjang lebar, kita siapkan hati kita dan kita undang Pastor Elia Makarau. Please welcome. Puji Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi, saudara-saudara semua di Live House, dan saya percaya bahwa kita tetap terus diberkati Tuhan, kita terus ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, dalam kesempatan saat ini saya bersyukur buat kehormatan yang diberikan untuk bisa sharing sesuatu lagi dari kebenaran firman Tuhan. Nah, mari sama-sama hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Khususnya kita akan belajar tentang ada satu kitab di Alkitab di Perjanjian Lama yang kita mau coba telusuri dalam kesempatan ini. Sehubungan tentunya dengan situasi-situasi yang sedang kita hadapi yang semakin tidak menentu, semakin tidak pasti. Sampai berapa lama keadaan ini, sampai kapan keadaan ini akan berakhir. Ada banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita yang mungkin membuat kita mungkin kehilangan pengharapan. Ada mungkin beberapa orang mengalami frustasi karena situasi-situasi yang semakin tidak pasti dan tidak menentu ini. Dulu kita berpikir kalau sudah ada vaksin mungkin ya keadaan akan lebih baik. Tapi ternyata vaksin sudah ada dan program terus dijalankan. Tapi situasinya belum jauh lebih baik. Nah, menghadapi situasi-situasi seperti ini, ada banyak orang yang mungkin goyah, mungkin mulai bertanya. Selama masa pandemi ini saya percaya ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Di mana Tuhan? Kemana Tuhan? Apa yang Tuhan kerjakan selama ini? Ada banyak sekali, dan saya telah menemukan ada banyak orang yang mulai mungkin meragukan Tuhan, bahkan sampai level meragukan Tuhan. Nah, ada banyak orang mungkin yang mulai kehilangan semuanya, kehilangan orang-orang yang dia cintai, kehilangan income, kehilangan penghasilan, kehilangan bisnisnya. Banyak hal yang membuat kita bisa kehilangan pengharapan kita bisa goyah menghadapi semua ini. Nah, situasi ini ternyata pernah dihadapi oleh seorang nabi di dalam Alkitab yang sekaligus nama nabi ini menjadi nama kitab di Perjanjian Lama. Kalau sudah pernah mendengar kitab Habakuk, nah ini akan kita pelajari bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Beberapa menit ini kita akan belajar tentang kitab Nabi Habakuk. Ada sesuatu yang menarik yang kita bisa angkat daripada kitab Habakuk ini. Nah, sebelum saya akan masuk kepada pembahasan kita, saya mau memberi background daripada kitab Habakuk ini. Kitab Habakuk ditulis tentunya oleh seorang yang bernama Habakuk. Dia seorang nabi Tuhan. Nah, Habakuk melayani di kerajaan Yehuda, bangsa Yehuda. Kita sama-sama tahu bahwa kerajaan Israel setelah era pemerintahan Raja Salomo kemudian terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel, dan ibu kotanya Samaria, terdiri dari 10 suku. Dan kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku saja, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, ibu kotanya ada di Yerusalem. Nah, Nabi Habakuk melayani di tengah-tengah bangsa atau kerajaan Yehuda. Nah, Habakuk sendiri punya arti pelukan kasih. Jadi namanya punya arti pelukan kasih. Menarik sekali saudaraku. Dan dia hidup, dia melayani di masa ketika kerajaan Yehuda sedang ada di bawah pengaruh daripada kerajaan Mesir. Kenapa? Karena ada raja mereka yang bernama Yoyakim yang telah berafiliasi gitu ya. Telah menjalin kerjasama dengan kerajaan Mesir, dan itu sebabnya kemudian untuk memenuhi semua upeti yang harus diserahkan, tuntutan-tuntutan yang harus mereka persembahkan kepada kerajaan Mesir sebagai teman sekutu mereka, maka Yoyakim menindas rakyatnya.
dengan pajak yang begitu besar. Jadi sehingga yang terjadi adalah kemiskinan merajalela. Ada beberapa orang yang bisa jadi kaya karena mungkin dekat dengan kekuasaan, pembesar-pembesar. Nah, yang kaya menindas yang miskin. Semuanya terjadi seperti itu dan keadaan semakin menderita. Nah, inilah yang dipertanyakan oleh Habakuk dalam kitabnya kepada Tuhan. Di mana Tuhan ketika umat Tuhan mengalami penderitaan, hukum muncul terbalik, tidak ada keadilan. Kenapa Tuhan berdiam diri? Dan untuk situasi dan keadaan seperti itu Habakuk sudah berdoa, Habakuk berseru, dia menyampaikan keadaan-keadaan ini dalam doa-doanya kepada Tuhan. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Habakuk pasal yang pertama. Mari sama-sama kita telusuri. Jadi Habakuk ini, kitab Habakuk ini terdiri dari 3 pasal. Pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Cuma 3 pasal. Nah, menarik sekali. Dan secara cepat kita akan belajar bersama-sama. Pasal yang pertama, ayat yang kedua, Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua, di situ kita menemukan ada seruan, ada keluh kesah daripada Nabi Habakuk. Ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara bisa merasakan ada nada keluh kesah di sana. Ada nada yang sepertinya Habakuk sudah kehilangan pengharapannya. Dia berkata, berapa lama lagi? Dia berseru, dia berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Aku berseru, aku berteriak, minta tolong, penindasan terjadi. Tapi Tuhan kayaknya gak buat apa-apa. Itu yang membuat Habakuk semakin tidak mengerti dengan semua situasi ini. Jadi dia berpikir gini, seolah-olah Tuhan itu gak bikin apa-apa. Tuhan itu seolah-olah diam, gak lakukan apa-apa. Itu yang membuat Habakuk mengalami kebingungan yang sangat luar biasa. Dan kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, Habakuk lebih bingung lagi, saudaraku. Kenapa? Karena ternyata semua yang Habakuk sampaikan kepada Tuhan, keluh kesahnya tentang situasi, tentang keadaan sosial, penderitaan, ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah rakyat Yehuda. Sepertinya kok Tuhan gak lakukan apa-apa, dan dia tambah bingung karena ternyata yang Tuhan lakukan justru di luar daripada apa yang dia pikirkan. Saudara tahu, atas doa-doa dan seruan dan teriakan Nabi Habakuk, Tuhan kemudian mengirim kerajaan Babel datang untuk menumpas, untuk menindas kerajaan Yehuda waktu itu, saudaraku. Jadi Raja Yoyakim kemudian dipukul kalah oleh kerajaan Babel dengan rajanya yang sangat terkenal, yaitu Nebukadnezar. Dan akhirnya kita sama-sama tahu Yerusalem dilululantakan dan kemudian perkakas-perkakas bait Allah diambil, semuanya diangkut, saudaraku. Dan beberapa rakyat yang tersisa ditawan, dibawa ke Babel. Justru ini menambah kebingungan daripada Nabi Habakuk. Nabi Habakuk berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok justru menghukum orang benar? Kenapa Tuhan memurkai orang benar dengan menghukumnya dengan cara mengirim orang fasik, sehingga kelihatannya orang fasik bisa menindas orang benar, orang fasik bisa mengalahkan orang benar. Itu yang membuat Habakuk tambah kebingungan dalam kehidupan, melihat apa yang sedang terjadi di depan matanya. Jadi pasal 1 dari kitab Habakuk itu berisi keluh kesah, berisi pertanyaan-pertanyaan, berisi kebingungan dan keraguan Habakuk terhadap apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya. Kitab Habakuk diawali dengan teriakan, dengan jeritan, dengan kebingungan. Nah, masuk kitab Habakuk pasal yang kedua. Ini yang menarik, saudara. Mungkin hari ini, saudaraku, situasi yang dihadapi oleh Habakuk juga kita hadapi hari-hari ini. Berapa banyak hari ini mungkin saudara dan saya bertanya. Mungkin kita mulai melihat dan memperhatikan semua situasi dan keadaan-keadaan ini. Dan kita mulai bertanya, di mana Tuhan?
Kok Tuhan gak bikin apa-apa? Kok sepertinya dengan semua situasi yang sulit, keadaan yang bertambah sukar, ekonomi yang semakin sulit. Mungkin beberapa saudara terpukul secara ekonomi. Beberapa saudara mungkin terpukul secara sosial. Saudara kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Saudara kehilangan income. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan saudara. Ada mungkin hubungan kita yang mungkin rusak karena semua situasi yang semakin tidak menentu ini. Dan kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Atau berapa lama lagi Tuhan? Aku berdoa, aku berseru, aku minta tolong. Kok Tuhan kayaknya gak bikin apa-apa? Situasinya justru bertambah semakin sulit. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu keluar dari hati kita, muncul dalam kehidupan kita, sama seperti Habakuk. Tapi yang menarik kita pelajari hari ini, di Habakuk pasal yang kedua, Habakuk kemudian memutuskan untuk berdiri di sebuah tempat yang dia sebut dengan menara. Mari kita perhatikan bersama-sama Habakuk pasal yang kedua. Kita masuk pasal yang kedua. Di pasal pertama ada keluh kesah, ada kebingungan-kebingungan, ada pertanyaan-pertanyaan dari Nabi Habakuk. Kenapa? Karena dia melihat ketidakadilan, dia melihat rakyat begitu menderita karena kelaliman yang dilakukan oleh Raja Yoyakim dan sekutunya. Lalu kemudian Tuhan datang menghukum Yoyakim justru dengan bangsa Kasdim, dengan orang-orang fasik katanya. Nah di pasal yang kedua, ayat yang pertama saudara perhatikan, Habakuk pasal 2 ayat pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Untung sekali saudaraku, di pasal yang kedua ini Nabi Habakuk kemudian memutuskan untuk menantikan Tuhan. Dia memutuskan untuk datang sekali lagi kepada Tuhan dan menantikan apa yang Tuhan mau firmankan kepadanya. Habakuk di tengah-tengah kebingungan, kegelisahan dan kegalauannya, kemudian Habakuk memutuskan untuk datang kepada Tuhan sekali lagi dan dia mau menantikan apa yang Tuhan firmankan, apa jawaban Tuhan buat semua keluh kesah, semua pertanyaan-pertanyaannya dan semua kebingungan-kebingungan dalam kehidupan Habakuk. Dan percayalah saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu rindu menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, menyatakan jalan-jalannya kepada kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak peduli sebenarnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Dan ketika Habakuk memutuskan, memilih untuk menantikan Tuhan. Dan benar saudaraku, ayat yang kedua perhatikan dari Habakuk pasal kedua. Lalu Tuhan menjawab aku, haleluya. Tuhan gak berdiam diri sebenarnya, Tuhan mau jawab Habakuk. Nah apa yang Tuhan jawab kepada Habakuk? Demikian katanya, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuhan kemudian kasih sebuah penglihatan kepada Habakuk dan Tuhan suruh Habakuk untuk tulis semua ini supaya orang bisa melihat dan membacanya. Ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sekali lagi bagian terakhir saya baca dari ayat yang ketiga, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang keempat, ini merupakan ayat kunci daripada seluruh kitab Habakuk. Ayat yang keempat, ini jawaban Tuhan kepada Habakuk. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya ulang sekali lagi bagian terakhir, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, atau orang benar itu akan hidup oleh imannya. Nah saudara, kalimat terakhir daripada ayat yang keempat ini telah dikutip dan ditulis dalam perjanjian baru sebanyak 2-3 kali kalau tidak salah. Saudaraku, kalimat ini ditulis baik oleh penulis surat Roma yaitu Rasul Paulus dan penulis surat Ibrani. Itu artinya begini, kalimat ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ini
kalimat bukan sekedar kalimat untuk menghibur, tapi Tuhan ingin meneguhkan sebenarnya. Tuhan ingin meyakinkan kepada Habakuk bahwa semua yang dilihat, situasi keadaan bisa bertambah sulit, keadaannya bisa bertambah sukar, tetapi yang pasti adalah orang yang benar akan hidup oleh iman. Tuhan cuma mau bilang sama Habakuk sebenarnya begini, apa yang kamu lihat, semua situasi keadaan yang kamu lihat dengan matamu yang ada di sekelilingmu itu, sebenarnya itu semua terjadi dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak kehilangan kontrol atas segala sesuatunya. Tuhan ingin kasih tahu sama Habakuk, kalau kamu orang yang benar, kamu harusnya hidup dengan iman, dengan percaya, bukan dengan melihat. Live by faith, not by sight. Karena kalau kamu cuma berjalan dengan penglihatan kamu cuma jalan dengan apa yang kamu lihat di luar hidupmu, maka kamu bisa bingung, kamu bisa ragu, kamu bisa tersapu dengan semua situasi ini. Nah, orang yang benar akan hidup oleh iman, oleh percayanya. Haleluya, saudara. Ini merupakan sebuah berita kunci daripada perjanjian baru, yang akhirnya menjadi kunci di perjanjian baru, bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Kita tidak hidup dari apa yang kita lihat. Perjalanan hidup kita harusnya adalah perjalanan karena iman, oleh iman, bukan karena melihat. Karena apa yang kita lihat itu seringkali bukan yang sebenarnya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa Habakuk berpikir bahwa Tuhan berdiam diri. Habakuk berpikir bahwa Tuhan itu kebingungan. Tuhan kok gak bikin apa-apa, makanya dia teriak, berapa lama lagi Tuhan? Aku melihat semuanya ini, Tuhan kayaknya gak bikin apa-apa. Tuhan kayaknya biarkan semua. Apa yang Habakuk lihat, mungkin situasi seperti itu, tapi apa yang sesungguhnya terjadi bukan seperti apa yang dilihat oleh Habakuk. Ternyata Tuhan kan bukan Tuhan yang berdiam diri, Tuhan tetap bekerja. Tuhan ingin yakinkan Habakuk, aku Tuhan yang tetap bekerja. Aku Tuhan yang tidak kehilangan kontrol atas semua ini. Kalau Habakuk pikir bahwa semuanya ini sudah di luar kendali Tuhan, Tuhan datang kepada Habakuk untuk yakinkan dia bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas segala sesuatunya. Tuhan tidak kehilangan kontrol, Tuhan tidak kebingungan dengan semua situasi yang terjadi. Tuhan tetap Tuhan yang bekerja, dan apa yang Tuhan kerjakan seringkali tidak dapat dipahami oleh cara berpikir manusia, termasuk Habakuk sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan. Itu sebabnya untuk mengerti dan memahaminya, kita nggak bisa berjalan dengan apa yang kita lihat. Kita tidak bisa berdasarkan kepada penglihatan kita. Untuk memahami dan mengertinya dibutuhkan iman. Tidak mudah ternyata, saudaraku. Orang yang benar akan hidup oleh iman, oleh percayanya. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara percaya Tuhan? Tentu saudara bilang, saya percaya Tuhan. Tapi bukan sekedar percaya kan. Dan belajar mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi kita, itu penting. Mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas segala sesuatunya. Mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berfirman dan dia pasti akan menggenapinya. Makanya tadi Tuhan berkata kepada Habakuk, Habakuk, perhatikan semua ini, tulis semuanya ini supaya orang bisa melihat dan membaca sambil lalu dan meyakini bahwa gini, semua yang Tuhan firmankan itu pasti akan jadi dan akan digenapi. Saudara, hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang semakin tidak pasti, semakin tidak menentu, ada pertanyaan-pertanyaan dan mungkin kebingungan-kebingungan kita atas semua situasi ini. Bisakah kita tetap mempercayai dalam kehidupan kita bahwa Tuhan dan firman-Nya tidak mungkin berdusta. Tuhan adalah tetap Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya. Bahwa semua situasi ini sedang terjadi untuk menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Itu sebabnya saudaraku, mempercayai firman Tuhan, mempercayai bahwa dia Tuhan yang tidak pernah berdusta dengan janjinya, mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk melaksanakan apa yang dia rencanakan, apa yang dia firmankan. Itu tidak mudah, butuh iman saudaraku. Yang menarik adalah begini saudaraku. George Barna, seorang peneliti, seorang hamba Tuhan yang suka mengadakan penelitian. Dia telah mensurvei, mengadakan penelitian bahwa gini, ternyata dia mendapati 80%
orang Kristen atau anak Tuhan di Amerika Serikat, karena dia berada di Amerika Serikat, dia mengadakan survei terhadap orang Kristen dan ternyata didapati 80% orang Kristen itu bertindak, mengambil keputusan dalam hidupnya bukan berdasarkan firman Tuhan. Ini menarik saudaraku. Berarti kesimpulannya adalah tidak mudah saudaraku. Walaupun saudara masuk gereja, saudara percaya Tuhan, saudara kebaktian, saudara nyanyi lagu rohani. Tapi ternyata tidak mudah kenyataannya untuk tetap mempercayai bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Firman Tuhan itu pasti akan terjadi dan digenapi. Tidak mudah. Karena ternyata terbanyak orang Kristen, orang percaya membuat keputusan, bereaksi dalam kehidupan, membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan bukan berdasarkan firman Tuhan, justru yang dia dengar. Saya cuma mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan ingin kasih tahu kepada Habakuk dan Tuhan mau kasih tahu kepada kita semua hari ini bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara orang benar, saudara harus berjalan dengan iman saudara. Apa itu berjalan dengan iman? Tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melaksanakan apa yang Dia firmankan. Firman Tuhan itu pasti akan jadi dan digenapi. Itu sebabnya gini, berjalanlah dengan firman Tuhan. Berjalanlah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Nantikan firman Tuhan. Dan mulai bergerak berjalan dengannya. Walaupun mungkin saudara melihat situasinya belum berubah. Tapi waktu saudara bergerak dan berjalan dengan firman Tuhan. Saudara dan saya bisa gagal. Saudara dan saya bisa kebingungan. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak mungkin tidak digenapi. Itu sebabnya hari ini, pegang firman Tuhan, percayai Dia dalam kehidupan saudara. Itulah hidup oleh iman, kata Alkitab. Nah, masalah terbanyak hari ini adalah karena kita berpikir tentang iman begitu dangkal. Karena yang diajarkan kepada kita iman yang mistik, iman yang cuma diajarkan kepada kita adalah iman yang menjadikan iman sebagai alat untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Kita tidak memahami iman dengan benar. Kita tidak memahami percaya itu dengan benar. Karena kita seperti menjadikan iman seperti lampu Aladin. Kita pikir iman itu seperti lampu Aladin yang kita usap-usap lalu kemudian bisa terjadi apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Iman bukan lampu Aladin, saudaraku. Iman bukan lampu Aladin yang saudara usap-usap, yang saudara gosok-gosok dengan beberapa mantra lalu kemudian terjadi apa yang saudara mau, apa yang saudara inginkan. Bukan. Iman itu adalah sebuah keyakinan yang kuat, sebuah keberanian, sebuah kekuatan yang muncul dari dalam kita. Karena kita punya hubungan sama Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Nah, keyakinan itu yang kemudian membuat kita bisa mengerjakan, berjalan, melakukan apa yang Tuhan inginkan buat kita, bukan apa yang kita inginkan. Jadi iman bukan alat untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan. Iman bukan alat untuk kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Iman adalah kekuatan dan keyakinan yang muncul dari pengenalan yang benar akan Tuhan, yang membuat kita bisa mengerjakan, melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dengan teguh, dengan kokoh, tak tergoyahkan apapun situasi dan keadaan kita. Tetap bisa mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, bahwa Dia tetap Tuhan yang bekerja dan mengendalikan segala sesuatu. Dia tetap Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya. Itulah iman. Hiduplah oleh iman, bukan karena melihat. Pasal 2, Habakuk mengalami sebuah transformasi diri. Dia menyadari bahwa ya, orang benar harus hidup oleh iman. Iman bukan berjalan dengan apa yang kita lihat. Iman berjalan dengan apa yang Tuhan firmankan buat kita. Iman tidak berdasar kepada situasi dan keadaan kita. Iman berdasar kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti akan digenapi. Karena Tuhan berkata, itu tidak akan bertangguh. Itu tidak akan berlambat-lambat. Dia akan bergerak dan bekerja tepat pada waktunya. Dan firman Tuhan pasti akan digenapi. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kemampuan manusia bisa gagal. Kepintaran manusia bisa gagal. Teknologi bisa gagal. Tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Hiduplah oleh iman.
Dan waktu Habakuk mengalami transformasi diri, karena dia menantikan Tuhan dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia sadar bahwa hidup hanya oleh iman. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Di pasal yang ketiga dari kitab Nabi Habakuk, ini luar biasa, saudara. Kitab Habakuk diakhiri dengan sebuah nyanyian kemenangan, dengan sebuah nyanyian sorak-sorai di tengah-tengah situasi yang belum berubah, di tengah-tengah situasi yang masih kelihatannya begitu sulit dan suram. Tapi ada sesuatu yang berubah dari hidup Habakuk, di dalam diri Habakuk. Di pasal yang pertama, kitab Habakuk diawali dengan teriakan, dengan jeritan, dengan keputusasaan, dengan kebingungan, dengan kegelisahan. Tapi kitab Habakuk diakhiri di pasal yang ketiga dengan sebuah nyanyian sukacita, nyanyian sorak-sorai, nyanyian kemenangan. Habakuk menutup kitabnya dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 19. Tentu ini ayat-ayat yang tidak asing buat kita. Dia berkata begini, saudaraku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon ara tidak berbunga katanya. Pohon ara ini adalah pohon yang saudara bisa temukan banyak sekali di Israel. Jadi semua yang kelihatannya kita biasa lakukan, mungkin kita gak bisa lakukan lagi hari-hari ini. Katanya pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur ini bicara tentang sumber-sumber income yang mungkin gak ada lagi hasilnya. Pohon zaitun mengecewakan katanya hasilnya. Ada hal-hal mungkin yang mengecewakan kita alami dalam kehidupan selama ini mungkin. Kita mungkin diperhadapkan dengan hasil yang mengecewakan, hubungan-hubungan yang mengecewakan. Mungkin ada beberapa hal yang mengecewakan diri kita selama ini. Sekalipun katanya ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Mungkin deposito mulai terkuras habis lewat semua situasi ini. Mungkin kita mulai juga kehilangan semua yang mungkin selama ini kita bisa andalkan. Itu terjadi, masih terjadi di depan mata Habakuk. Tapi ayat yang ke-18 dia berkata begini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kenapa Habakuk tetap melihat mungkin keadaan yang sama? Situasinya belum banyak berubah. Keadaan tetap sulit dan sukar yang dihadapi oleh Habakuk. Tetapi ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam. Ada transformasi yang terjadi dalam diri Habakuk. Habakuk tidak lagi berjalan dengan apa yang dia lihat. Karena kalau dia cuma berjalan dengan apa yang dia lihat, yang muncul adalah cuma kebingungan. Yang muncul cuma adalah keluh kesah. Yang muncul adalah cuma kegelisahan dan keraguan. Tapi waktu Habakuk mulai berjalan dengan iman, dia hidup oleh iman, live by faith, not by sight. Ada sebuah perubahan yang terjadi dari cara dia melihat, dari cara dia berpikir. Makanya di ayat 18 dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah. Aku akan tetap bersuka cita, aku akan tetap bersemangat. Bukan karena situasinya, tapi karena Tuhan katanya. Tuhan adalah kekuatan. Habakuk tahu, Habakuk percaya bahwa di tengah semua situasi yang sulit ini, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tetap bergerak dan bekerja di dalam waktunya dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan umatnya. Orang-orang fasik yang sombong itu akan terhalau, akan tersapu habis. Firman Tuhan pasti akan digenapi dan kemenangan pasti akan diraih oleh anak-anak Tuhan. Itu sebabnya dia katakan Allah Tuhanku itu kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, kalau saudara lihat rusa di Istana Bogor itu enak. Tapi ini bukan rusa di Istana Bogor. Kalau saudara lihat rusa-rusa di pegunungan, itu mereka menghadapi medan yang sulit, situasi yang sukar, tapi mereka bisa berjejak di atas bukit-bukit itu dengan kaki yang begitu lincah. Medannya sukar, tapi mereka tetap terus dapat berjejak mengatasi semua kesulitan itu. Saya berdoa supaya hari ini saudaraku, saudara mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup saudara. Kalau semua situasi dan keadaan mungkin belum banyak berubah hari ini, jangan menyerah, jangan kecewa. Tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bergerak di dalam waktunya, dengan caranya, sesuai dengan kemampuannya, dan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita.
Hiduplah oleh iman, bukan karena melihat. Live by faith, not by sight. Tetap mempercayai Tuhan. Pegang kendali atas hidup saudara. Tetap mempercayai Tuhan bahwa firman-Nya pasti akan digenapi. Waktu kita berjalan dengan firman Tuhan tidak mungkin gagal dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hidup dan berjalan oleh iman. God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami harus jujur mengatakan bahwa tidak mudah untuk hidup di zaman ini. Menghadapi hari-hari ke depan tidak mudah, tetapi kami mau memutuskan hari untuk tetap mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas segala sesuatunya. Tuhan kami adalah Tuhan yang tetap bekerja dengan waktu-Mu, dalam waktu-Mu, dengan cara Tuhan. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami mulai meragukan Tuhan. Ampuni kami. Kalau mungkin selama ini karena kami terlalu melihat situasi dan keadaan kami. Kami mulai mengalami kebingungan. Kami mulai kehilangan kepercayaan kami. Bahwa Tuhan sedang bekerja dengan segala sesuatu yang terjadi ini. Ampuni kami Tuhan. Hari ini firman-Mu datang buat kami, meneguhkan kami, menopang kami, menegakkan kami, membaharui kami. So kami mulai berjalan bukan dengan apa yang kami lihat. Kami berjalan dengan iman kami. Iman yang tetap mempercayai bahwa firman Tuhan pasti akan digenapi. Iman yang tetap mempercayai bahwa Tuhan yang kami sembah, kami puja adalah Tuhan yang tidak pernah berdiam diri dan meninggalkan kami. Iman yang tetap mempercayai di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun, kami tetap punya Tuhan yang akan bekerja dengan dahsyat. Kuatkan umat-Mu, teguhkan umat-Mu, berkati umat-Mu hari ini. Dengan semua situasi yang mereka hadapi, hamba-Mu tidak mengerti, tapi biarlah hari ini hamba-Mu lepaskan berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Bangkitkan iman percaya mereka, supaya mereka terus berjalan dengan iman, bukan dengan melihat semua situasi ini, tapi mereka berjalan dengan iman, dan dengan iman mereka dapat menembusi semua situasi ini. Mereka bisa menerobosi semua keadaan-keadaan ini, dan mereka tetap keluar jadi pemenang dalam kehidupan. Mereka tetap dapat bersyukur buat semuanya. Mereka tetap dapat bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit ini, sehingga mereka terus boleh memuliakan Tuhan, sehingga sungguh benar-benar firman-Mu jadi dan digenapi atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, meteraikan semua dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi berkati umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa supaya anugerah, berkat, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka terus berjalan dengan iman mereka kepada Tuhan. Mereka meraih kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. God bless you.